Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianto, CGP Angkatan 11, Kabupaten Bombana. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya, Bapak Munawir SPD. Beliau adalah guru biologi di SMA Negeri 07 Bombana. Nah, pada hari ini kami akan melakukan kegiatan pra-observasi. Dari tujuannya adalah agar supaya nanti dalam kegiatan observasi dalam rangka coaching Pak, coaching supervisi akademik, nanti itu pada saat Bapak melakukan pada saat saya melakukan kegiatan observasi terhadap proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas itu, Bapak memiliki kesiapan yang lebih mantap lagi, siap lagi. Kemudian nanti pada saat kegiatan observasi itu Bapak sudah memiliki persiapan lebih matang lagi. Nah, pada kegiatan pra-observasi ini Pak, saya akan memberikan beberapa pertanyaan sebelum ini kita masuk di dalam kelas untuk melakukan kegiatan observasi. Bagaimana perasaan Bapak? Alhamdulillah senang karena diberi kesempatan Pak sebagai objek observasi. Ya. Tentu di situ mungkin saya bisa juga mengevaluasi diri di dalam melakukan proses pembelajaran. Ya, biasa sekali Pak ya. Jadi, saya juga selaku coach di sini Pak merasa senang sekali juga kita bisa berkolaborasi dan bisa nantinya melaksanakan kegiatan observasi. Nah, kira-kira Pak nanti dalam pada saat kita melakukan kegiatan pembelajaran ini, apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai? Ya, karena ini konteksnya ada satu kali pertemuan, maka saya mencoba merumuskan tujuan pembelajaran yang satu, yaitu peserta didik dapat menganalisis ya jenis-jenis virus dan peranan virus dalam kehidupan sehari-hari. Jenis virus Pak, bagaimana peranannya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Baik Pak. Nah, dalam kegiatan pembelajaran yang kita ketahui bahwa dalam kegiatan pembelajaran ini kan mulai dari pendahuluan sampai penutup. Nah, bisa mungkin diceritakan Pak nanti model strategi seperti apa nanti yang Bapak gunakan dalam kegiatan pembelajaran? Nanti saya ingin mencoba mengangkatkan di pendahuluan itu mungkin ada semacam pertanyaan pemantik yang tujuannya untuk merangsang otak peserta didik di dalam sebelum masuk ke materi inti. Jadi begitu Pak. Kalau strateginya Pak, maksudnya cara apa nantinya Pak gunakan? Apakah pendekatan diferensiasi kah atau apa? Ya, berdiferensiasinya tetap ada. Kemungkinan mungkin untuk diferensiasi konten itu ada. Kemudian diferensiasi proses tetap ada. Kalau produknya mungkin semacam gambaran aja dari situ di pertemuan itu, tapi secara dalam proses pembelajaran itu belum ada semacam produk yang dihasilkan oleh peserta didik. Jadi ini mungkin bisa di area pengembangan Kak. Jadi mungkin nanti yang akan kita sepakati nanti Pak. Nanti saya akan lebih mengobservasi lagi mungkin di kegiatan pendekatan diferensiasinya khusus di proses dan kontennya Pak ya. Nah, harapan Bapak nantinya di dalam kelas itu seperti apa Pak? Mungkin kalau misalnya kegiatan pembelajaran ini bisa kita laksanakan. Ya. Jadi harapan saya mudah-mudahan peserta didik mampu mencerna dengan baik terkait konten yang saya sajikan. Kemudian di dalam melaksanakan proses pembelajaran, karena ada diferensiasi proses, betul-betul peserta didik bisa melaksanakan proses diskusi di dalam kelas itu secara efektif. Pak. Nah, apa saja yang kita butuhkan nanti dari peralatan, media, pikir apa saja yang Bapak gunakan nanti di dalam kelas?
Oh, di dalam kelas itu Pak mungkin yang saya gunakan nanti itu ada laptop. Tidak lupa juga tentu ada yang fokus ya, untuk menampilkan konten. Yang kedua ada yang berikut ada LKPD ya. Nah, LKPD itulah yang akan didiskusikan oleh siswa kaitannya dengan konten yang saya tampilkan. Berarti lengkap nanti ini Pak. Iya, jadi kontennya ada yang ditampilkan, ada yang visualkan, kemudian ada juga yang dalam bentuk LKPD. Mungkin masih ada yang ditambahkan. Jadi nanti di dalam proses itu kita akan dalam proses perencanaan pembelajaran kan tentu ada tahapan-tahapan yang kita lakukan. Yang pertama itu kita mulai di pendahuluan dulu. Pendahuluan itu menyangkut tentang kesiapan siswa, apakah siswa betul-betul sudah siap untuk belajar. Kemudian termasuk sebenarnya mengecek kehadiran siswa, ya, apakah ada siswa yang tidak hadir atau ada semua. Kemudian setelah itu mungkin disisipkan di situ juga disisipkan semacam persepsi, ya, dikaitkan antara pelajaran yang telah dipelajari dengan materi yang akan dipelajari. Terus masuk ke kegiatan inti, ya. Inti itu kan sudah menyangkut proses penyajian materi, termasuk konten itu tadi sudah ditampilkan, kemudian semacam merefleksi isi konten ya bersama peserta didik. Terus setelah itu membagi kelompok, ya. Kemudian mereka diberi kesempatan untuk berdiskusi, ya, diberikan semacam materi, ya, untuk mereka diskusikan. Itulah yang saya maksud tadi LKPD itu. Itulah yang mereka diskusikan untuk menjawab, ya, menganalisis apa yang ada di dalam LKPD itu kaitannya dengan konten tadi yang telah ditampilkan, Pak. Nah, setelah semua itu terjadi tentu ada perwakilan kelompok yang harus menampilkan, ya, hasil diskusi mereka. Yang lain bisa mengkoreksi kalau ada koreksi. Kemudian setelah itu tentu di akhir, di penutup tentu kita merefleksi kembali, ya, tentang apa yang setelah mereka laksanakan. Kalau saya tadi melihat, mencermati apa yang Bapak sampaikan, berarti nantinya ini mereka bekerja di dalam kelompok. Kita kan ketahui juga Pak, bekerja dalam kelompok ini kan sebenarnya banyak model-modelnya. Kan ada PBL, ada disciplinary learning, ada pembelajaran kooperatif, ya kan. Nah nanti Pak secara spesifik nanti yang Bapak akan terapkan di kelas ini model pembelajarannya itu seperti apa? Model pembelajaran mungkin model PBL itu terintegrasi dengan PSE. Nah, jadi saya mencoba menerapkan model pembelajaran baru sedikit. Biasa. Nanti akan mungkin juga nanti bisa Pak, ya, saya juga akan membantu di situ melihat, kemudian mencoba mungkin mengevaluasi, ya kan Pak? Bisa. Kita ada juga sintaksis dengan pembelajaran seperti apa. Mudah-mudahan nanti Pak kegiatan pembelajaran sudah sesuai dengan apa yang sudah terjadi. Insya Allah. Baik Pak, saya rasa cukup kegiatan praobservasi kita pada hari ini. Nah kira-kira Pak kapan nih kita mulai actionnya? Mungkin karena jadwal hari ini kan tidak ada jadwal untuk kelas itu, mungkin di berikutnya jadwal selanjutnya saya masuk ke kelas itu dan mencoba menerapkan itu. Baik Pak, oke. Jadi di pertemuan selanjutnya Pak, kita akan mencoba untuk melakukan kegiatan observasi. Nah setelah kegiatan observasi itu Pak, nanti akan ada lagi kegiatan pasca observasi untuk melihat dan mengevaluasi sejauh mana kegiatan yang sudah kita lakukan di dalam kelas. Baik, demikian kegiatan praobservasi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anak.
Nah, sebelum kita akhiri Pak, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Bapak setelah kita menggunakan sisi coaching ini di kegiatan Pasca Observasi. Mungkin ada sesuatu hal yang ingin Pak sampaikan atau ingin Bapak masukan. Pertama itu memang saya sangat merasa senang ini bahwa ada yang membantu saya di dalam mengontrol, melihat dan belajar kekurangan-kekurangan di dalam saya melakukan sesuatu itu ada yang bisa temani saya di dalam diri saya sendiri, dan juga mungkin ke depan kalau saya kayak yang dua hal tadi itu sudah bisa terselesaikan, tentu saya menilainya sudah 10, berarti saya sempurna.